Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita komentari Mas Pras lagi. Sebelum itu, coba kita lihat cuplikan videonya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Banser dijamin 1000% masuk surga. Akhir-akhir ini saya di-share banyak video sama netizen, yaitu beberapa pernyataan dari Ustadz. Orang yang dijuluki Ustadz, dia memberikan statement bahwa sejatinya Banser itu pasti masuk surga. Dan yang menyatakan hal demikian bukan cuma satu ustadz atau satu ulama, tetapi banyak. Allah. Apakah benar mereka ini pasti masuk surga dan akan masuk surga, dijamin masuk surga? Dan setelah saya nonton, ternyata memang benar ada hadisnya, ya, ada hadisnya di mana memang amalia-amalia Banser ini, perbuatan-perbuatan Banser ini, katanya itu bisa membuat mereka memiliki kunci surga, masuk ke dalam surga, wajib. Pasti masuk surga, bahkan dijamin. Sampai-sampai ada pernyataan apabila nanti kiai-kiai masuk ke surga dan di situ tidak melihat ada Banser, maka mereka akan mengurungkan masuk surga dan mencari Banser-Banser itu, atau bagaimana narasinya. Baru setelah semua Banser, ya, semua anggota Banser masuk ke dalam surga, maka baru para kiai masuk. Begitu narasinya. Allah. Dan di sini apakah benar? Kita akan bahas setelah mereaction videonya. Apakah sedemikian rupa Bapak menjamin orang masuk surga? Dijamin katanya punya tiket masuk surga. Jadi kita-kita ini yang belum masuk Banser, belum dijamin surganya, ya, belum punya tiket masuk surga. Ini adalah suatu pembodohan dan pelanggaran di dalam pemahaman akidah. Di mana siapapun orangnya, ketika dia menyebutkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kalimat ini adalah kunci masuk surga. Bukan masuk Banser, ya, bukan masuk Banser dijamin masuk surga. Mereka ini orang-orang Indonesia, orang-orang yang sedemikian rupa seperti ini, mengartikan surga seperti dia mengartikan makan es cendol. Siapapun makan es cendol pasti seger perutnya. Siapapun yang masuk ke Banser pasti masuk surga. Sudah dipastikan punya tiket masuk surga. Sebelum masuk situ, apa gak punya tiket masuk surga? Pemahaman agama model apa Anda itu untuk mempromosikan organisasi sampai sedemikian rupa menjamin orang masuk surga? Ini siapa orang ini? Gak kelihatan, gak jelas mukanya, ya. Apa? Ujang apa? Bustomi. Mau jadi nabi? Sontoloyo. Jangankan kalian, Banser, Umar bin Khattab, meskipun dijamin masuk surga oleh Nabi Muhammad SAW, dia masih khawatir dengan dosa-dosanya. Ya, Umar ini, Banser, masa Allah ini seenak jidat pasti masuk surga. Gak malu kalian sama Umar bin Khattab, meskipun dijamin surga oleh Nabi Muhammad masih khawatir dia akan dosa-dosanya. Di akhir hayat Sayyidina Umar, dia masih memikirkan dosa-dosanya, teman-teman. Ini Umar bin Khattab sudah dijamin masuk surga, Amirul Mukminin, imannya mentok, tetapi di akhir hayatnya dia masih khawatir akan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakul yakin, ya Allah. Ngalah-ngalahin Nabi ente itu. Ngalah-ngalahin Umar. Orang NO yang amaliyahnya yang sudah kita ketahui dicap sebagai ahli bid'ah, bahkan ada yang mensirik-sirikan. Apakah benar memang orang NO itu ahli bid'ah? Suka dengan syirik. Orang NO dengan amaliyah-amaliyah yang sudah kita ketahui dicap sebagai ahlul bid'ah. Bahkan ada yang mensyirik-syirikan. Apakah memang seperti itu? Warga NO dicap ahli bid'ah, yang katanya tidak ada dasarnya. Dan saya di video-video itu, kalian lihat di video-video YouTube, insya Allah masih ada, dibuat statement bahwa kuburian, tahlilan, yasinan adalah ahli bid'ah. Tidak hanya satu ustadz, bahkan ada beberapa ustadz yang menyatakan orang-orang NU adalah ahlul bid'ah. Ya Allah. Apakah benar orang-orang NU ini ahlul bid'ah? Yakin kalau orang NU pasti ahlul bid'ah? Pasti semuanya orang NU itu ahli bid'ah. Yakin, memang yakin seperti itu. Seenak udel ngomong kalau
orang-orang NU ahli bid'ah. Nah ini dia. Nilai dasarnya, jangan antum katakan saya tidak salafi, saya Muhammadiyah. Muhammadiyah itu firqadallah, NU firqadallah, jemaah tabligh, jemaah tabaligh firqadallah. Apalagi tarbiyah firqadallah. Tidak jurus kepada Al-Quran itu. Yang menjurus kepada Al-Quran adalah ahlu sunnah wal jamaah, salaful ummah, yang dikatakan salafus saleh, dan kita pengikutnya salafiyun. Alah, paham dong, jas ngerat yang punya. Nah, bukan kau panjang tu mah, tongkulatan dakwahnya. Ini adalah markasnya dakwah salaf Panjang untuk Kampar sekitarnya. Dari sinilah, ya, dari sinilah lahirnya la ilaha illallah di atas pemahaman ahlus salaful ummah dan mengakui meyakini Allah di langit. Karena itu, kenapa kita yang bertauhidnya rukunnya dua? Pertama, percaya kepada Allah ada. Yang kedua, percaya Allah di ate. Jangan dibantah. Mano pulo Tuhan di ate samo tenanawa. Ongku berpikir di ate. Ungge mano tingge? Di ate dahan. Lawu mano tingge? Lemayu. Cacing mano tingge? Hah? Kutu mano tingge? Ditangkuk, syukur tinggi. Makhluk Allah tempat tinggalnya tidak sama. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah katakan di langit, dia tidak serupa dengan kita. Makhluknya saja tidak serupa tempatnya. Kenapa kita katakan Allah serupa dengan kita? Bodoh itu orangnya itu. Siapa itu? Torobang Abdul Somad itu mengatakan. Jangan belajar dengan dia. Paham tuh? Dia bantah Allah di langit. Tidak mengerti yang dakwah sunnah itu. Paham? Inilah yang saya sampaikan. Moga ada apa adanya. Saya siap berdialog kepada orang yang membantah Al-Quran dan Sunnah. Tapi nggak ada riwayat bawa air, bawa kembang, bawa segala macam, nggak ada. Ini semua perbuatan bid'ah dan nggak ada manfaatnya. Air buat apa untuk si mayit? Apa dia mau minum? Untuk apa? Atau dia adzankan? Nggak ada. Adzan untuk apa? Untuk sholat yang 5 waktu. Untuk sholat Idul Adha, Idul Fitri ada adzan nggak? Nggak ada. Padahal itu kumpulan yang banyak. Istisqa, sholat kusuf, nggak ada adzan. Yang sama-sama sholat aja, yang besar aja nggak ada adzan. Kok ini masuk ke liang kubur dia adzan kan? Adzan waktu hidup aja nggak ada yang datang ke masjid. La haula wala quwwata illa billah. Waktu orang hidup ini, baik yang adzannya maupun yang meninggal dunia, waktu hidup banyak yang nggak datang ke masjid. 5 waktu dia kumandangkan adzan nggak datang. Giliran masuk ke liang kubur dia adzan kan? Kan kalau orang disuruh untuk lihat pertama pada syariat, yang kedua akalnya, gunakan akalnya untuk apa manfaatnya? Ketika ada orang yang membid'ah-bid'ahkan, ketika ada ustadz yang membid'ah-bid'ahkan, kemana Mas Pras ini? Kemana komentar Mas Pras ini? Di mana komentar-komentarnya Mas Pras? Video yang mengomentari, di mana? Kemana suaranya Mas Pras ini? Bahkan ada seorang ustadz yang berjenggot organisasi NU Muhammadiyah dikatakan tidak baik. Nah seperti ini. Kemana kritikan Mas Pras? Kemana? Kemana kritikannya Mas Pras? Orang yang sudah bersyahadat ketika ke makam, ke kuburan, orang tersebut mengatakan la ilaha illallah. Kamu katakan tidak benar, kamu katakan syirik. Padahal hatinya, Masya Allah, apakah kamu tahu isi hatinya? Apakah kamu tahu? Padahal Nabi Muhammad itu dulu ketika sahabat Usamah bin Zaid membunuh musuhnya yang mengatakan, yang bersyahadat, tapi sama Usamah bin Zaid dibunuh. Ketika Nabi Muhammad mendengar cerita itu, Nabi Muhammad marah. Nabi Muhammad marah. Walaupun itu musuh itu kelihatan sudah jelas hanya berpura-pura, hanya agar
selamat dari tebasannya Usamah bin Zaid. Tapi Nabi Muhammad bersedih, mengatakan, apa kamu tahu isi hatinya, wahai sahabat Usamah bin Zaid? Kita nggak tahu. Nabi Muhammad berkata seperti itu. Ya Allah. Ngaca. Ya. Ngaca kalian.